Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua. Mengawali renungan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nas renungan kita dalam renungan harian hari ini diambil dari kitab Kolose pada pasal 1 ayat yang ke-9 bagian B dan ayatnya yang ke-10 yang berbunyi demikian. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dari nas renungan kita ini diberi tema hidup layak dan berkenan kepada Tuhan. Surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat atau umat Kristen yang ada di Kolose yang menjadi nas renungan firman Tuhan hari ini adalah bukan hanya untuk mengajarkan tentang segala hikmat dan pengertian yang benar bagi setiap pribadi umat manusia yang beriman percaya kepada Kristus yang ada di Kolose saja, akan tetapi juga untuk mengajarkan suatu pengajaran tentang segala hikmat dan pengertian kepada kita, orang yang beriman percaya kepada Tuhan pencipta dan pemelihara hidup dan mati kita, agar kita bersedia hidup di dalam bimbingan Roh Kudus, agar kriteria atau ukuran hidup layak dan berkenan kepada Tuhan itu bukan menurut keinginan daging kita manusia, bukan karena banyaknya uang atau harta kekayaan kita yang kita miliki, sehingga kita dapat dipenuhi oleh hikmat-Nya. Hidup kita layak di hadapannya dalam segala hal, dan kita akan dimampukannya pula untuk menghasilkan buah-buah kasih dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar terus tentang Allah yang dapat dinikmati juga oleh orang lain. Selain daripada itu, firman Tuhan hari ini juga mengingatkan dan mengajarkan kepada kita agar kita mengenal Tuhan pencipta dan pemelihara kita itu dengan baik dan benar, di mana secara historis bahwa semua itu bukan dongeng isapan jempol atau bukan kisah fiktif, tetapi yang benar adalah bahwa Dia, Allah yang Maha Tinggi itu, telah mewahyukan atau menyatakan dirinya secara humanis melalui dan di dalam peradaban berupa manusia Yesus Kristus yang rela mati menggantikan kita di atas kayu salib di Bukit Golgota, dimakamkan atau dikuburkan di makam keluarga Yusuf Arimatea, turun ke tempat yang maha rendah kerajaan maut atau dunia orang mati. Dalam 3 hari Ia bangkit dari kematian, yang berarti bahwa Dia membangkitkan kita dari kuasa dosa atau kuasa maut kekal itu. Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dan Dia sekarang dalam hidup kita melalui Roh Kudus berada di hati kita, umat manusia yang memang sungguh mau percaya dan teguh beriman kepadanya. Itulah pengajaran dari segala hikmat dan pengertian yang telah kita terima dan kita dapat baca dan renungkan dari kitab suci kita, yaitu Alkitab. Maka kita seharusnya sudah, sedang, dan akan terus hanya mengandalkan Dia di dalam segala kondisi maupun keadaan, termasuk adanya pandemi COVID-19 sekarang ini, supaya kita sadari betul bahwa kita telah menerima kekuatan iman percaya dari Tuhan Yesus, supaya mampu menanggung segala sesuatu yang berat atau yang ringan dengan hati yang sabar dan tetap beriman percaya dengan teguh,
seperti dinyatakan dalam firman Tuhan pada Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan kita tetap harus mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan Yesus Kristus yang telah melayakkan dan memperkenankan kita untuk menerima bagian dalam hidup yang kekal yang sudah disediakannya bagi yang tetap taat dan setia sampai mati. Ingatlah, firman Tuhan Yesus berupa janjinya yang dituliskan dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian C. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Kembali kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, supaya kami sungguh-sungguh hanya memegang janji-Mu, karena Dikau sungguh-sungguh adalah Allah yang boleh melayakkan kami untuk juga memperkenankan kami kepadamu ketika kami setia dan teguh dalam beriman percaya hanya kepadamu. Saat ini juga mampukan kami untuk dengan hati yang tulus dan penuh penyerahan diri kepadamu, agar Roh Kudus berkenan tetap memberikan keteguhan iman, juga kekuatan iman percaya mereka yang mengalami akibat pandemi COVID-19. Tuhan berikan kekuatan iman kepada mereka, mampukan mereka berharap hanya kepadamu, dan biarlah kepulihan dan kesembuhan oleh mujizat yang Tuhan anugerahkan itu memungkinkan mereka benar-benar dapat sembuh secara total. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon dalam kerendahan hati kami kepadamu. Amin.